wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya, diantaranya nikmat Islam dan nikmat iman. Serta tak lupa juga salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fatimah Azhar Rahmawani. Di sini saya akan membahas mengenai flying victim. Baiklah, langsung saja kita akan membahas mengenai flying victim. Baiklah, pidato saya yang berjudul flying victim. Jadi flying victim ini berarti merasa dirinya adalah sebuah korban. Maksudnya merasa dirinya sebuah korban atas kesalahan yang sudah dilakukan. Sebenarnya menurut saya ini adalah perilaku yang sangat toksik karena menyalahkan orang lain terhadap kesalahan yang sudah kita lakukan. Seharusnya kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Baik saja, langsung flying victim ini adalah ketika seseorang melempar kesalahan kepada orang lain padahal kesalahan tersebut adalah perbuatannya sendiri. Jadi flying victim ini ketika seseorang melakukan kesalahan tetapi dia tidak memiliki rasa tanggung jawab, tetapi melemparkan kesalahan tersebut kepada orang lain. Di situ dia adalah seorang korban. Nah, jadi perilaku flying victim ini biasanya menghindari perilaku atau kesalahan yang sudah dia lakukan dan melemparkannya kepada seseorang. Nah, singkat saja, flying victim ini adalah sebuah kondisi yang dilakukan oleh seseorang yang berbuat kesalahan, dan untuk menghindari kesalahan ia melimpahkan atau melemparkan kesalahannya kepada orang lain dan memposisikan dirinya sebagai korban dari permasalahan atau kesalahan tersebut. Baiklah, di sini kita juga akan membahas mengenai tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang yang sudah mengalami flying victim. Jadi yang pertama adalah menghindari rasa tanggung jawab. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan tetapi tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan, itu termasuk kategori flying victim karena tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Seharusnya ketika kita diberikan amanah, kita harus bertanggung jawab. Seseorang yang selalu menghindar dari rasa tanggung jawab biasanya memiliki kepribadian yang tidak mau disalahkan terhadap sesuatu yang sudah terjadi, membuat alasan terhadap kesalahan yang sudah dilakukan, atau menghindar dari setiap permasalahan atau kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Jadi di situ dia selalu mengatakan, ini bukan salah saya, seperti itu. Dan biasanya orang ini tidak ingin dibebani oleh rasa tanggung jawab. Baiklah, masuklah kita ke ciri yang kedua. Jadi seorang yang flying victim itu biasanya sulit untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan hanya fokus terhadap masalah tersebut, bukan solusinya. Jadi ketika kita berpikiran positif, pasti solusi akan permasalahan akan mudah terpecahkan. Tapi ketika kita selalu berpikiran negatif, maka kita tidak akan menemukan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Jadi biasanya mereka itu menghabiskan waktu dengan bersedih dan mengasihani dirinya, jadi tidak menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi baiklah, yang ketiga, ciri dari flying victim ini biasanya mereka itu merasa diri mereka itu sangat lemah, jadi tidak memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Yang keempat adalah selalu beranggapan hal buruk akan terjadi terhadap mereka. Seharusnya kan kita beranggapan hal positif kepada diri kita, bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu itu yang datang pasti akan lebih baik. Jadi tidak boleh beranggapan negatif terhadap masalah atau terhadap apa yang akan datang kepada kita. Jadi biasanya semua hal buruk akan datang menghampiri. Biasanya seseorang yang merasakan hal buruk akan selalu terjadi pada dirinya, itu biasanya dia itu merasa tidak pantas terhadap sesuatu, tidak ada yang peduli dengan dirinya, dan selalu menganggap dia tidak bisa keluar dari masalah tersebut, seperti itu. Dan yang kelima adalah tidak percaya diri. Jadi biasanya orang yang flying victim ini kurang percaya dirinya.
Baiklah, yang selanjutnya adalah frustasi dan marah. Jadi seorang yang playing victim ini selalu bertentangan dengan keinginan mereka, tidak mengenali hidup yang tidak juga berubah. Mereka tersakiti ketika orang yang mereka pedulikan tidak mempedulikan mereka. Jadi mereka sangat merasa tersakiti ketika orang yang mereka pedulikan tidak mempedulikan mereka. Yang selanjutnya adalah marah ketika ada orang lain yang terlihat bahagia dan sukses. Jadi ini sangat disayangkan. Jadi intinya menurut saya, seseorang yang playing victim ini